ini betul-betul menggambarkan penghargaan yang tinggi kepada Komisi 7 DPR RI. Kita tepuk tangan dulu ya. Tepuk tangan untuk kehadiran semua top-topnya Pertamina. Apalagi dari penjelasan Bu Dirut bahwa pengembangan operasi Pertamina bukan hanya domestik khususnya untuk produksi minyak dan gas, tapi sudah masuk ke ekspansi ke dunia internasional. Artinya ada di 12 negara, dan di 4 benua dengan produksi 400 juta barel ekuivalen minyak per day, itu ya, Bu, atau per tahun? Itu adalah barrel per day, Pak. 400 juta atau 400 barel? Jadi kalau sekarang itu yang 162, mungkin Pak Wiko 162. Jadi kita 27% dari produksi tahun lalu itu adalah dari luar negeri. Jadi ini 162 barel ekuivalen per day, Pak. Itu. Barel per day, Pak, per hari. Dengan 27% dari total produksi Pertamina di hulu. Luar biasa. Berarti perumusan lifting atau produksi minyak dan gas Pertamina sudah ini bisa dimasukkan, Bu, ya? Di total production 27%, Pak, kontribusinya. Luar biasa, wajar kalau Pertamina mendapatkan penghargaan yang luar biasa dari Pertamina Fortune Global number 141 on the world. Jadi selamat untuk Pertamina. Kita tepuk tangan semuanya. Untuk membawa Pertamina masuk ke prestasi number 141 on the world, it's not easy, Pak Ketua. Itu luar biasa, luar biasa. Jadi kita harus menghargai, tentunya ya bagi Komisi 7 yang mengkritisi ya tetap diperlukan. Di halaman berikutnya, di sini peranan Pertamina Shipping dikemukakan. Nanti yang mau saya tanyakan, apakah semua angkutan minyak maksud saya yang diimpor itu sudah menggunakan kapal yang dikelola oleh Pertamina Shipping Internasional atau belum gitu? Artinya yang dikelola termasuk yang charter atau yang secara insidental juga menggunakan kapal-kapal lain gitu. Jadi ada memang kapal-kapal kontrak, kapal tanker yang kontrak ke Pertamina. Saya ingat zaman dulu sebelum tahun 2000, tapi itu dikelola oleh Pertamina. Dulu ada 160 lebih dikelola oleh Pertamina, 80 milik, 80 sewa dengan entrepreneur Indonesia. Terus yang berikutnya di sini juga disampaikan mengenai upaya Pertamina untuk mencapai net zero emission dengan pengurangan emisi CO2 dengan mengembangkan BBM yang memaksimalkan etanol. Tetapi juga perlu saya sampaikan, Bu Dirut, sebenarnya visi pemerintah net zero emission itu tahun 2060 itu sebenarnya belum termasuk untuk transportasi. Jadi itu untuk pembangkit listrik. Jadi jangan sampai terlalu ambisius, jadi nanti malah merepotkan. Jadi secara logikanya belum mungkin untuk mencapai ke net zero emission di Indonesia ini tahun 2060 termasuk transportasi. Tapi kalau pembangkit listrik memang targetnya itu potensial bisa direalisasikan.
Itu pun harus dibuat juga kebijakan yang jelas mengenai keamanan energi listrik nantinya. Kalau semua tidak bisa menggunakan lagi energi primer batu bara, bisa terancam juga ketersediaan energi listrik di Republik ini. Padahal semua komponen-komponen peralatan itu sangat berhubungan dengan listrik, termasuk di desa-desa. Jadi itu baru untuk transportasi. Terus di sini yang menarik juga untuk masyarakat kecil. Memang ini kami agak lupa juga mengkritisi, termasuk dengan Menteri SDM dan juga Dirjen Migas. Mungkin laporan-laporan ya dibuat oke. Pangkalan-pangkalan ditugaskan 80% harus langsung ke konsumen, 20% diperbolehkan melalui pengecer. Kebanyakan pangkalan di lapangan menghadapi kesulitan. Itu seperti contohnya tadi Pertasop yang banyak bangkrut. Cuman mereka memang tidak bisa mengeluh. Jadi ini memang konsekuensi bisnis kalau ada keterkaitan kepada produk yang dikelola pemerintah. Jadi faktor birokrasi atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang sengaja ataupun tidak sengaja disetujui oleh parlemen, itu sebenarnya bisa menyulitkan juga masyarakat kecil. Pertasop itu saya lihat kalau saya ke dapil udah banyak kan itu off itu Pertasopnya. Jadi apa disampaikan teman-teman sebenarnya itu benar, udah kebanyakan off. Karena memang untuk break even point juga nggak bisa. Nanti pangkalan-pangkalan ini aja, ini juga perlu juga oleh Pak Rifani melalui Bu Dirut, bahwa kalau pangkalan juga terlalu kecil jatahnya, dia nggak bakal bisa break even point ya. Jadi gimana bisnis mau jalan, kalau ini kita logika bisnis aja, sederhana aja, nggak usah kuliah tinggi-tinggi, bagaimana kalau suatu bisnis terus dalam waktu jangka panjang, dia tidak bisa impas, terkecuali itu investasi yang besar untuk jangka panjang, seperti misalnya kita mau membuka food estate, itu memang memerlukan investasi 5 ke 7 tahun baru dia impas. Jadi itu memang sektor bisnis yang memerlukan investasi besar. Jadi 7 tahun itu rugi pun itu masih oke. Karena pada sesudah tahun ke-7 ya itu akan impas dan akan untung dan juga dari sisi keamanan pangan. Tapi kalau ini usaha kecil-kecil, dia tidak bisa, akhirnya dia bangkrut lagi, sama aja dengan Pertasop. Dicek aja, jadi dikirim dulu anak buahnya direktur keuangan, mungkin ada bagian-bagian audit, cek ke sana bagaimana mereka kehidupan sehari-harinya. Jadi pendapatan dengan biaya tetap aja udah kalah pendapatan. Gimana mau impas? Jadi ini sebenarnya perlu kita dipikirkan juga dalam membuat suatu kebijakan. Saya juga udah telepon langsung Dirjen Migas, akan diri ke lapangan. Saya bilang, Dirjen jangan asal buat-buat kebijakan ini. Artinya itu berdampak ke rakyat kecil. Karena saya bagaimanapun framework berpikir saya masih tetap memikirkan kepentingan rakyat kecil. Kalau mana-mana di atas, menengah ke atas ada dikit-dikit ini, saya belakangan ini udah saya sembunyikan aja, saya punya sikap kritis saya. Tetapi kalau untuk rakyat kecil, saya nggak bisa saya simpan sikap kritis saya. Itu tolong diperhatikan, misalnya contohnya pangkalan, dia hanya jatah 600 tabung satu bulan. Gimana mau dia survive? Dia harus menyiapkan ini, modal ini, semua harus survive. Dan dia juga harus menunggu pembeli-pembeli langsung. Padahal di sisi kedua, kalau melalui pengecer juga ini multiplier efeknya lebih besar. Karena si pengecer juga dia jual aqua, jual yang lain, tapi jual LPG juga. Jadi dia lebih bisa survive. Karena bagaimanapun, bisnis informal di Republik ini masih menguasai untuk kepentingan rakyat kecil. Jadi boleh dicek, ada data-datanya di BPS. Jadi itu harus kita dukung juga, harus dilihat juga, sehingga Pertamina di satu sisi dengan bisnis-bisnis besar, menghasilkan number 141 on the world, tetapi yang ini juga harus diperhatikan Bu Nike, karena itu amal jariah juga.
Jadi nanti apa namanya, kotonya itu selalu ada rezeki aja kalau kita berpikir untuk rakyat. Ada aja kalau kita menghadapi kesulitan di hidup ini, selalu ada aja solusinya menurut pengalaman saya. Jadi itu tolong diperhatikan juga tadi itu, sehingga pangkalan-pangkalan itu bisa break even point, termasuk kalau Pertasop itu jelas sudah tidak break even point, ya sudah selalu di bawah impas. Terus yang berikutnya tadi mengenai LNG and carbon capture storage, memang ini memerlukan penjelasan yang detail karena memang tadi terkait dengan tren transisi energi untuk 2060, penggunaan CCS itu sudah tren juga. Kebetulan saya lihat waktu itu contoh di Pertamina Hulu di Cirebon udah mulai dilakukan, itu memang udah trennya harus ke sana, biarpun dengan investasi yang sangat besar. Kalau ibarat pembangkit-pembangkit listrik PLN, kalau melakukan itu, mereka akan mengeluarkan investasi juga ratusan triliun. Itu yang menjadi problem juga untuk PLN. Jadi saya pikir untuk Pertamina udah bagus memulai untuk investasi dengan penambahan carbon capture storage. Jadi memang tren transisi energi ini juga membuka kita punya paradigma berpikir. Ini karena khususnya di negara-negara barat dan yang mungkin satu sisi jadi konsumen untuk produk-produk dari Indonesia juga terikat dengan regulasi-regulasi tersebut. Saya pikir itu aja, Bu Dirut. Terima kasih untuk apa yang sudah dilakukan, membuat suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia untuk Pertamina sebagai korporat, tetapi titip untuk rakyat kecil tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.